好，很高兴又能和大家在今天的节目上见面。Senang sekali ketemu teman-teman semua di acara hari ini。我们将来回答大家在星期五和星期天的问题，dan kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di hari Jumat dan juga Minggu。好，我看一下大家给我发的什么问题，然后顺便问大家，大家在哪儿呢？Teman-teman ada di mana？然后应该是用午餐了，对吧？Harusnya sudah pada makan siang ya。好的，在家还是在公司，我都祝大家一切顺利。Jadi teman-teman walaupun di rumah atau di kantor, saya ucapkan teman-teman semuanya berjalan lancar ya. OK，我们看一下大家给我发的是什么问题，好吗？OK，mari kita lihat ya pertanyaan dari teman-teman kepada saya。好，我们看一下啊，顺便看大家给我写的是什么回应啊。Coba saya lihat ya teman-teman jawab saya di kolom chat apa nih? 啊，jelas ya，好的，清楚啊，没问题，对吧，Pak Adi？没问题，WEN ya，mungkin tadi salah pilih karakter，没问题。听到，好的，都能听到，听清楚了啊。下午好，Ibu Nani。好的，Ibu秀珍，谢谢您，下午好，大家下午好。OK，在家 kata Pak Adi ya。Ibu Melisa 在公司，好的，ketikannya juga sudah benar。Ada Ibu Elsa juga，你好。Ibu Judy 我在家，Ibu 秀珍我在家，好的。再来Ibu Rina，下午好，下午好。Ibu Lily 也说我在家，好，所以大部分都在家里是吧？好的然后我们看一下大家的问题好吗？Dan kita langsung lihat ya pertanyaan dari teman-teman。OK，我先看一下班长给我寄的问题啊。如果已经回答了的话，那我就不再重复了。重复itu ngulang ya. Jadi kalau memang sudah dijawab di kelas, saya tidak ulang ya, supaya kita bisa jawab lebih banyak pertanyaan teman-teman yang terutama hadir ya di sore hari ini。等一下，我看一下班长给我发的那个问题啊。班长说星期五没有问题，星期天的我看一下，星期天的我念一下啊。对，大部分都已经回答了哦。kelewatan 是超过，kelewatan ya kelewatan yang kemarin kita bahas ya，超过的超，超过kita pernah nggak ya？mungkin belum ditulis ya. Baik kalau gitu saya tulis ya，比如说 lewatannya secara umum ya，misalnya我已经超过了，超过什么啊？超过你家门口misalnya ya lewat udah lewat gitu ya dari depan rumah. Jadi mungkin kita bilang oh nggak bisa kembali karena jalannya udah nggak searah, mungkin muternya jauh misalnya. 我们说超是这个超 过 yang kita sudah pernah pelajari teman-teman ya 过 lewat，所以我们说超过。可能大家很常听到我说超时了，就是这个超过 lewat kelewatannya maksudnya yang umum ya kelewatan. Tapi kalau misalnya Laoshi udah lewat waktunya kan teman-teman suka ingatin saya ya, Laoshi udah jamnya masih selesai. Kadang-kadang saya nggak lihat jam, nggak tahu waktunya sudah lewat gitu ya, namanya 超时，时间的时，超 itu lewat over ya. Jadi lewat waktunya kita bilang ya, misal harusnya kita selesai jam 4, udah 4:15 misalnya ya, lewat waktu. 超时。再来是我好像记得有跟大家说超速，对吗？Kita di tol sekarang diawasi gitu ya，不可以超速。哪一个速呢？sorry，速度的速。
超速 lewat kecepatan. Jadi katanya kan nggak boleh ya lewat kecepatan karena dipantau sama CCTV. Kecepatan. OK，好，大家可以写一下哦。可能在班上我没有写汉字，jadi di kelas mungkin kemarin saya tidak tulisin huruf Mandarin。所以超，大家还记得这个超是什么吗？Dulu mungkin kita pernah apa namanya, tapi nggak sengaja maksudnya nggak spesial dibahas gitu ya. Masih ingat 这个超是什么？Iya, super, 对。这个超呢, dia sebab over ya, over, super. Jadi sehingga kayak kita ada tokoh yang anak-anak mungkin suka namanya Superman, bener gak? Nah, Superman itu ditranslate lah sama orang China namanya 超人 ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang suka nonton Superman, mereka bilang, oh, 喜欢看超人，就是 super 人是 man gitu ya, orang 超人。对，然后刚才有谁告诉我说，呀，超市，对，小明呀，超市，呀，super 呀，超 ini adalah super 呀，超人。然后我们用在超市，超市itu sebenarnya supermarket. Jadi itu translatean dari super dan market. 是 market ya. Saya sudah kehabisan tempat. Teman-teman sudah selesaikah? 好了吗? Sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut. Iya, tadi ada. Oh, 我要给大家写一下超市。Ini adalah supermarket. Jadi 超nya karena super ya, 超市. Oke, 超市. Oh, kalau 操场, Ibu Rina 操场 maksudnya 操场. 操场 itu lapangan, beda Bu, bukan ini. Ini bukan, beda. Kalau 操场 ini gini. 操场. Ya, maksud Ibu lapangan bukan? Kalau benar tulisannya gini. 操场. Beda huruf Mandarin, Bu. Artinya juga berbeda. Oh iya, 操场 ini lapangan kadang-kadang buat olahraga gitu ya, lapangan terbuka. Biasanya kita bilang lapangan olahraga, lapangan terbuka, itu namanya 操场. Dan pininnya begini, 操 ada satu ya. Ini agak naik, jadi takut teman-teman nggak kelihatan. Kembali. Agak naik nih, saya hapus, saya turunin bawah, jadi biar ada pembeda. Nah ini, 操 ada satu. Spellingnya juga berbeda, urut Mandarinnya juga berbeda ya. Oke. Ibu Lucy baru pertama kali ya. Oke, Ibu, nggak apa-apa, ikutin saja. Ini adalah saya menjawab pertanyaan untuk kelas Jumat dan Minggu yang sudah berjalan. Jadi bukan untuk pemula, Bu. Kalau untuk pemula, nanti kelasnya kita akan mulai tanggal 14 Oktober. Ya, jadi Ibu kalau mau ikut, silahkan, nggak apa-apa, ikutin aja ya. Ini memang kelas yang sudah berjalan dan saya jawab pertanyaan untuk kelas Jumat dan Minggu. Ya, Ibu ya. Oke, baik. Silakan ya. Jadi 操场. Kalau ini bacanya 操, tidak ada h, lidah saya nggak angkat ya. 操场 artinya lapangan olahraga atau lapangan terbuka. Kemudian kalau yang tadi kita bahas 超 itu dia CHO, CHAO. Jadi lidahnya diangkat. 超 beda ya. Kalau yang bawah 操场. Kalau yang atas 超 lidahnya diangkat. 超市, supermarket ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Yama. 老师 mau tanya perbedaan Hansi, XI, Hansi dan Kanji. Maksudnya Hanzi dan Kanji mungkin ya, Ibu ya. Oh, Hanzi itu huruf Mandarin, Bu. Kanji itu bahasa Indonesianya ya. Kanji itu juga artinya huruf Mandarin. Sebenarnya sama sih. Mungkin ini murid baru ya, nggak apa-apa, nanti sekilas ya saya jelasin sesudah selesai ini ya Ibu ya. Ibu Yama atau Pak Yama ya. Takutnya saya salah. Oke. 好了吗?
Iya, Ibu Lucy belum belum mulai ya. Ini masih kelas yang sudah berjalan 2 tahun, Bu. Jadi wajar kalau Ibu baru bergabung, tiba-tiba kaget. Ini bahasnya kok begini ya? Kayaknya saya nggak jadi join deh. Ini kelas pemula tapi berat gitu ya. Bukan Bu, bukan Bu Lucy ya. Ini udah kelas 2 tahun. Jadi mereka udah level 2 sebenarnya ya, udah 2 tahun. Oke, baik. 再lanjut ya berikutnya. Tadi tentang chow. Oke, masih ada nggak ya? Oke. Oh, kalau jueting kemarin saya udah jelasin ya ke apa perbedaan jueting sama apa namanya? Kemarin Ibu Fani ya. Oh, 决定和规定对吗？不一样。规定itu adalah menetapkan, kalau ini 决定 memutuskan ya teman-teman ya. Nanti boleh lihat lagi rekaman saya di kelas itu dijelasin perbedaannya. Saya mungkin nggak ulang ya. Oke, lanjut. Yang ini sudah selesai semua. Baiklah. Jadi saya bisa lanjut ke pertanyaan titipan ya. Jadi pertanyaan dari kelas nggak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau ada waktu, saya lagi nunggu teman-teman, biasanya yang pertanyaan kelas saya sudah jawab ya. Oke, ada pertanyaan titipan yang belum selesai saya bahas. Oke, siap. Ya, yang murid kelas baru, saya sapa dulu, 大家好. Ya, jadi ini kelas yang sudah berjalan 2 tahun, dan ini kelas menjawab gitu ya. Jadi karena Jumat dan Minggu di kelas saya ada ngajarin materi, terus teman-teman bertanya yang di luar materi. Kadang-kadang nggak bisa saya jawab, jadi makanya ada program hari ini. Nah, terus kalau misalnya yang baru ikut merasa pusing, sekali lagi ini bukan bahan basic ya. Nanti basic kita akan mulai tanggal 14 Oktober. Oke, ada pertanyaan dari Xiaoming ya. Kemarin saya belum sempat jawab. Baik, pertanyaan adalah 不然, 要不 sama 要不然 sama 不如 itu sinonim ya? Beda, beda, enggak sinonim ya. Oke, baik. Kalau ini sudah selesai, mungkin saya mau share yang halaman baru supaya tidak kecampur-campur ya. Oke, 这个好了吗? Sudah selesai? Dah, 好了. Ya, kalau gitu kita bahas tentang 刚才是什么？不然、要不和要不然。Oke, 不然 terus. Nah, kalau ini sinonim. Saya bahas kelompok yang sinonim ya. 要不然 atau 要不 kalau enggak. Ini sebenarnya kalau enggak. Kata sambung sih. 要不. Oh ya, finirnya belum ya. 不然, 要不然 sama 要不. Oke, sebelum saya kelupaan juga, untuk yang baru ikut hari ini, tenang saja, untuk pemula, di kelas saya tidak tulis huruf Mandarin. Huruf Mandarin itu mungkin teman-teman tahu ya, yang atas. Yang atas itu memang belum masuk dulu untuk yang benar-benar nanti pemula. Nah, kalau yang kelas berjalan juga saya jarang di kelas untuk huruf Mandarin karena pancang memang untuk kelas basic. Jadi memang fokusnya buat yang basic yang benar-benar nggak pernah belajar. Nah, tapi untuk hari Rabu, karena itu program menjawab dan memang tidak ada materi, makanya saya bisa tambahin huruf Mandarin. Itu ceritanya ya. Jadi bagi yang pemula, misalnya hari ini baru lihat-lihat kelas, aduh berat nih, nanti pemula juga ada tulisan huruf Mandarinnya. Enggak, biasanya pemula di awal kita tidak kasih huruf Mandarin dulu ya. Oke, nah saya balik lagi, 不然, 要不然 sama 要不 ini sinonim, Xiaoming. Jadi itu artinya kalau tidak, kalau enggak. Jadi nanti saya kasih contoh kalimat ya. Misal contoh, oh, oke, jangan deh. Dan nanti kalimat terlalu panjang. Gini aja. 因为, 外面下了
大的雨. Ini semua sinonim, jadi saya pakai salah satu ya. Misalnya contoh, 要不然就留下来. Kalimatnya tetap panjang ya. 明天才回去. Ya, saya kasih dulu ininya. 外面下了很大的雨，要不然就留下来 LRI ya teman-teman ya. 留下来，明天才回去吧. Oke. Oke, saya kasih arti dulu ya. 外面下了很大的雨，外面 itu luar. Di luar ya, 外面 di luar. 下了很大的雨，下 ini turun. Turun hujan yang sangat besar. Yu ini hujan. 很大 itu sangat besar ya. Nah, 很大的雨 hujan yang sangat besar. Oke, 然后 saya lanjut. 等一下. Oke, 要不然 kalau tidak ya, yang atas contoh kata 要不然 kalau tidak 就留下来 maka tinggallah. 留 itu artinya stay. Nggak pulang gitu ya, stay. 留下来 明天 besok barulah 才 itu barulah 回去 pulang gitu ya, 回去吧 pulang. Jadi karena di luar turun hujan yang sangat besar, mungkin teman saya kan bertamu ke rumah gitu ya, contoh. Nah, di luar kan turun hujan gede banget gitu ya, saya takut dia pulang apa namanya bahaya, misalnya contoh lah ya, takutnya ada badai dan segala macam misalnya. Nah, saya bilang, 要不然就留下来，明天才回去吧. Kalau nggak nginep aja deh gitu ya, bahasa Indonesia kita suka bilang, kalau nggak nginep aja deh besok baru pulang ya. 才 itu barulah, 明天 besok. Ya, ini cukup jelas ya. Jadi 不然, 要不然 sama 要不 itu sinonim. Jadi 要不然 yang di kalimat saya boleh kita gantikan dengan 不然 atau 要不 kalau tidak. Ya, 要不然 itu lengkapnya. Biasanya orang bilang 不然就这样吧, 不然就那样吧. Kalau enggak gini aja deh, kalau enggak gitu aja deh gitu ya. Nah, atau 要不 kalau enggak kamu deh yang nyetir. 我现在头很痛. 要不你开车吧, kalau enggak kamu yang nyetir deh, takut bahaya gitu. Misalnya contoh ya. Oke, silakan di screenshot dulu contoh kalimatnya ya. Ya, 要不然就留下来吧，明天才回去. Boleh Pak Pangkui ya. Paknya bebas mau pakai di mana ya. Pak itu adalah partikel lah, ya partikel. Kalimat ini tanpa te, bolehkah? Te yang mana Bu? 很大的雨. Nggak bisa tanpa te, ya. Kecuali Ibu mau pakai 外面下了雨. Boleh. Tapi karena saya pakai 很大 harus ada te, Ibu Eliana, ya. 很大的雨. Hujan yang sangat besar. Tapi kalau teman-teman mau kasih gaya kalimat yang lain ya nggak apa-apa. 外面下了大雨. Jangan pakai 很大雨 ya, maka nggak usah pakai te. Jadi ini sama, hampir sama artinya, cuman gaya bahasa saja gitu ya. Kejawab ya Ibu Eliana ya. Oke, sambil tunggu teman-teman screenshot sambil saya baca ya. Ya, di luar hujan gede. Ada pertanyaan yang lain nggak? Yang berhubungan dengan sini ya, nanti sekalian dijawab.
Oke, ada Ibu Nani bilang tanggal 14 Oktober nanti materi dari modul 1 lagi ya. Iya, benar Ibu Nani. Materi ngulang dari modul 1. Oke, lanjut ya. Ibu Lili. 电视 dan 超市 sama-sama sh-nya nada 4. Betul Bu Lili, tapi sh-nya beda. Huruf Mandarinnya berbeda Ibu Lili ya. Nanti saya tulis ya sesudah ini. 电视 dan 超市 ya sama-sama sh. 所以我会鼓励大家 sesudah ini gitu ya. Teman-teman yang sudah 2 tahun silakan melanjut lebih dalam ke huruf Mandarin supaya nggak bingung. Kenapa ini sh-nya sama bacanya tapi tulisannya berbeda, artinya berbeda lagi ya. Nah, itu bikin pusing. Jadi sebenarnya nggak pusing, memang arti itu ada di huruf Mandarinnya gitu ya. Oke, lanjut. Ini Ibu Indayani bantu jawab ya. Kanji kadang-kadang dipakai untuk refer ke salah satu dari tulisan Jepang yang mirip dengan Hanzi. Oh, oke. Ini bahas Jepang ya. Baiklah, kalau Jepang, 我是不太懂. Saya nggak terlalu paham ya, jadi saya nggak terlalu bisa kasih gambaran kanji Jepang itu gimana. Nah, tapi huruf Hanzi itu huruf Mandarin. Yang saya tulis nih, teman-teman bisa lihat ya. Ya, sebentar, saya ganti warna. Ini namanya huruf Hanzi. Nah, dan kadang-kadang orang sebutnya kanji Mandarin ya, jadi sebenarnya sama ya. Tadi kayaknya Bu Yama atau Pak Yamanya sudah pamit ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kanji yang dia maksud tuh kanji Jepang. Oke, kalau kanji Jepang setahu saya agak mirip-mirip sedikit gitu ya Ibu Indayani ya sama huruf Mandarin, cuma dia lebih simple gitu kah. Sehingga katanya kalau yang bisa huruf Mandarin belajar Jepang yang kanjinya itu cepat katanya karena memang hampir sama. Seperti itu ya infonya. Ibu Ineke tanya ya, xia dayu boleh? Boleh. Tadi ya saya kasih contoh xia le dayu, xia dayu boleh Bu. Kalau ini saya cuma pengen gaya bahasa hujan yang sangat besar gitu ya. Jadi makanya saya bilang xia le hen da de yu. Boleh, boleh Ibu Ineke ya. Oke. Sudah kejawab semua ya. Oh, ada pertanyaan dari Pak Suyosan. Kelas lama bisa otomatis ikut kelas baru nggak Oktober? Boleh Pak, karena grupnya masih sama. Jadi linknya masih dikasih sama Pancang. Silakan ikut ya Pak. Oke, Huan Ying. Lanjut. Oh, ini ya Ibu Yena ya. Kanji Jepang ada yang sama, tapi beda bacanya. Artinya sama. Oke, baiklah. Jadi berarti iya bacanya sama ya, karena bahasa ngomongnya beda. Tapi hurufnya sama gitu ya Ibu Yena ya. Oke, how. So, lumayan ya kalau teman-teman bisa kuasain kanjinya Mandarin. Nanti kalau misal mau belajar Jepang, sepertinya sudah lebih cepat. Tapi Jepang saya nggak bisa. Jadi nggak bisa banyak komen ya. Oke. 再来是oh iya, tadi saya mau tulisin 电视 sama 超市ya. Ini sudah kan ya? Nah, sambil saya bahas, teman-teman sudah screenshot. Oh, iya, Ibu Lili berbeda ya. 电视是这个是. Kalau 超市 tadi udah ya, tapi nggak apa-apa saya tulis sekali. Jadi teman-teman bisa bandingin. Oh iya beda gitu ya. Iya beda. Ini bacanya 电视. Ini bacanya 超市. Ya. 电视 TV, oke. Kalau 超市 tadi supermarket. Nah, saya mau jelasin sh-nya apa. Kalau sh ini adalah market pasar. Ya, market pasar ya. Kita bilang 超市 itu supermarket. Nah, kalau dulu kita pernah belajar 市场, ada nggak? 市场 itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional tahu ya, pasar yang biasa lah pasar. Nah, 市场 cuman karena kita orang daerah selatan, kadang-kadang ada orang Malaysia itu translate pasar. Pernah dengar nggak? Pasar. Kadang-kadang dia tulisnya sha yang ini karena translate tanpa pasar. Pasar. Kadang-kadang dia translate-nya pakai tulisan 这个 sha. Yang saya sering lihat yang pertama yang saya tulis ya. Nah, pasar. Tapi dia ada punya pasar ya. Dia ada punya ini, apa namanya? Nama aslinya namanya 市场 pasar ya. Nah,
Ini udah, kalau udah, saya mau kasih teman-teman tips gitu ya. Oke, 电视 ini shi-nya beda gitu ya, Laoshi ya, pada bacanya sama-sama shi ya. Nah, teman-teman bisa lihat shi yang 电视, shi ini adalah melihat ya, melihat. Jadi melihat tapi dia khusus untuk kata-kata tertentu. Misalnya kayak 电视, TV. TV itu butuh dilihat visual ya. Dan teman-teman bisa lihat sampingnya ada unsur apa? Ini apa teman-teman? Jian. Ya, jian artinya ketemu. Benar gak? Ya, jadi maksud saya nggak perlu teman-teman khawatir gitu ya. Aduh, pusing ya. Bacanya sama huruf Mandarinnya berbeda. Enggak, nanti fokusnya lebih ke huruf Mandarin saja ya. Nah, terus dia punya unsur itu bisa kita lihat, oh iya ya ada jian ketemu, melihat. Jadi ada sedikit berkaitan ya. TV itu kan kita mesti lihat ya visual, 电视 ya. 这个是呢 dia dipakai untuk yang tadi saya bilang istilah-istilah tertentu, misalnya teman-teman bilang ini 轻视, apa itu 轻视? Saya tulis di sini ya. 轻视. Tadi saya bilang shi artinya, ayo yang menyimak, saya bilang shi artinya melihat ya. Nah, melihat. 轻 artinya apa? Ayo, masih ingat ya? Kita pernah bahas tentang 轻, 不是 hijau. Ringan ya. 轻视 itu artinya pandang rendah. 看不起. Biasa kita bilang 看不起. Nah, kalau 轻视 ini bahasa yang sangat halus ya. Jadi kita bilang 别轻视别人gitu ya. Artinya jangan pandang rendah orang lain. Setiap orang punya potensi dan beda-beda ya. Jadi 轻视 ini namanya pandang rendah. Ya, jadi kenapa nggak pakai 轻看 gitu ya, lihat? Ya enggak, teman-teman ya, dia punya pasangan. Maka saya bilang shi ini juga artinya melihat. Cuma dia pakai di frase-frase atau kosakata tertentu. 轻视. Jadi cukup jelas ya Ibu Lili ya, bahwa shi-nya memang berbeda dan artinya berbeda juga. Pasar bahasa ini, 市场. Kadang orang tambahin cai, 菜市场. Cai yang mana? Pasti bisa tebak. 菜市场. Kadang-kadang pasar bahasa yang ditanya Ibu Lili. Iya, cainya cai sayur ya. Jadi kadang-kadang orang tambahin 菜市场. Tempat saya nggak cukup, bolehkah saya tulis di sini biar nggak ke halaman yang berbeda ya. Ini market. Saya pindahin ya. Nah, 菜市场 biasa orang tulis juga 菜市场. Artinya pasar basah ya. Pasar sayur gitu ya. 菜市场. Tapi nggak jualnya cuma sayur sih teman-teman ya. Semua pasar basah intinya ya. 菜市场, pasar. Cukup jelas tentang pasar-pasaran. Ya, tentang shi gitu ya. Oke, karena 市场 itu bisa artinya market. Market kayak teman-teman sekarang ada saham ya. Nah, itu semua ngomongnya market kan. Sama bisa dipakai juga 市场 gitu ya. Pasar murah, pasar gelap kita mungkin translate ya. 我觉得中国人应该没有ya. 中国人有夜市, pasar malam, 夜市 ya. Kalau pasar gelap, pasar murah, Ibu Farida saya nggak tahu ya. Ya, mungkin 便宜的市场, pasar murah gitu ya, kita translate. Kalau pasar gelap, 我们说黑市场, 黑 gelap ya. Ini translatean dari saya Bu ya. Tapi perlu dicocokin lagi apakah memang pakai istilahnya begitu. Nah, saya tahu Jungguo有夜市. Jadi dulu kayak kita pergi ke Beijing gitu ya. Dia nanti ada gang kecil, katanya nanti malam ada pasar malam. Jadi makanya saya tahu gitu ya. Apa namanya? 他们说夜市. 夜市, 北京的夜市 ya, seperti itu. Ini sudah? Kalau sudah saya mau next. Ya, 集市 juga pasar ya Ibu Liing, betul. 谢谢您, betul. 集市也是这个市 ya, 是 yang 超市的市. Jadi kepake lagi. Oke, baik.
Tadi saya mau tulis apa ya? Oh, iya shi. Lupa. Iya shi. Pasar malam. Ye-nya malam ya. Yewan de ye. Ye shi itu pasar malam. 你喜欢逛夜市吗？哦，很喜欢，有很多好吃的东西ya. Sangat banyak makanan yang enak kalau pasar malam ya. Di Taiwan 也是有，台湾 juga banyak ya. 夜市 pasar malam. 好，再来，kayaknya sudah semua ya. Oke, betul ya. Waktu lihat TV saya ketiduran. Ketiduran tuh bahasa Mandarinnya apa ya? 睡着了 ketiduran ya. 睡着了 dari Ibu Wanti ya. 等一下，睡着了。着nya yang mana? Yang ini. Partikel yang sudah kita pelajari namanya 睡着了. Tertidur. 睡着了。看电视的时候，我因为很累，所以睡着了。Karena saya sangat capek, jadi ketiduran. Ya, 睡着了。Kejawab ya, Ibu Wanti. Saya lanjut dulu. Scroll dulu. Ya, ada 黑市 ya. 黑 yang pasar gelap ya. 黑 itu gelap. Tambahin 市. 黑市. Tapi memang saya belum pernah pakai istilah ini ya, pasar gelap. Oke, baik. Oke, hey-nya hitam sebenarnya ya, hitam. Tapi pasar gelap kita pakai 黑市, hey. Oke, 再来 pasar senggol 我不知道。菜市场 菜 itu Ibu Cindra ya. 菜市场 菜nya artinya sayur, sayuran, 菜, sayuran atau lauk. Itu namanya, saya balik dulu ya sebentar. Ini 菜市场的菜是这个 sayuran atau apa lauk ya, 菜. Ya, oke, black market ya. Hao, 黑市. Ya, ini tulisan 黑 adalah hitam. Oke, saya boleh lanjut. Pertanyaan Xiaoming yang kedua. Oh, puru. Ya, saya pisahkan ya. Jadi puru ini memang beda. Saya balik ya. Oke, balik dulu ke topik pertanyaan Xiaoming di mana dia tanya, puran, yao puran sama yao pu. Sama nggak sih dengan puru? Nah, kalau ini bertiga sama, saya kelompokin jadi satu. Nah, kalau puru itu beda. Itu beda arti. Puru. Ini bahasa Indonesianya tidak se. Coba saya kasih contoh kalimat ya. Oh, 不如他 apa ya? 不如他聪明 misalnya ya. 我不如他聪明. Jadi dia formatnya adalah belakangnya ini adjektif ya. Ada subjek, ada puru, terus ada sesuatu yang dibandingkan, sehingga kita tahu dari kalimat ini, 我不如他聪明. Artinya apa? Saya tidak sepinter dia. Makanya saya bilang tidak se, gitu ya. Jadi, 我不如他聪明 artinya saya tidak sepintar dia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari atau conversation sehari-hari, orangnya akan lebih cenderung ngomong gini, 我不如他, artinya saya kalah dibandingkan dia. Saya tidak se-oke dia. Ya, misalnya, 你看看你姐姐, misalnya contoh ya, orang tua kita, misalnya kita punya cici gitu ya, terus orang tua kita bilang gini, kamu lihat cici kamu gini 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 gitu ya. Nah, terus si adik ini dia bilang, oh iya ya, saya memang nggak secici. Artinya, 我不如她, 我不如姐姐 gitu ya. 我不如姐姐. Sorry. Ini tadi ke Zoom ya. Oke, 我不如姐姐 artinya memang saya tidak sebagus cici. Nah, kadang-kadang di belakangnya mereka nggak tambahin adjektif lagi karena konteksnya lagi
conversation udah ketahuan bahwa ya pokoknya aku tuh nggak sebanding dibandingkan Cici lah gitu ya. Cici memang lebih pintar contohnya ya. Jadi 我不如他. Nah, cuma kalau saya cuma tulis 我不如他 kan teman-teman bingung gitu ya. Hah, tidak seapa 老师 ya. Nah, ini maksudnya 我不如他聪明. Saya tidak sepintar dia. Itu arti pertama 不如. Oke. Jadi cukup jelas ya, dia beda sama yang kalau 要不然 sama 不然 berbeda. Kalau yang ditanya Ibu Cai Taoyin, 比如, nah kalau 比如 itu ini. Ya, 比如 itu seperti. 比如, contoh. Saya sering pakai kayaknya ya. Seperti atau contoh. 比如, 这样, contoh gitu ya. Ah, 比如. Kalau ini 不如, punya pu tidak ya, berbeda huruf Hanzi. Huruf Mandarinya berbeda. Sudahkah? Jadi berbeda ya. 不如 itu artinya tidak se. 我不如他聪明. 他不如我儿子 misalnya ya. Dia tidak se anak saya. Artinya dia kalah dibandingkan anak saya. Ini biasa untuk kalimat perbandingan. Sampai sini cukup jelas? Suara saya kecil ya? Sebentar. 很小吗? Oh, audio saya di sini full. Teman-teman yang lain gimana? Karena Bu Hermin mungkin ada. Oh, oke. Mungkin Bu Hermin bisa gedein sedikit dari apa volume ya, mungkin ya, pengaruh dari situ. Oke, jelas ya. Haude. Saya pikir udah berjalan separuh, suaranya kecil. Oke, baiklah. Kalau gitu ini ya, Xiaoming kejawab ya. Sama Xiaoming ada pertanyaan satu lagi, Tensia. Saya coba lihat. Oh, 记得和记住. Haude. Nah, habis ini ya. Karena sudah utang dari minggu lalu ya. Baiklah. Tadi lanjut ya, 比如 udah kejawab ya, betul artinya seperti atau contoh. 比如我今天去逛超市 gitu ya. Contohnya saya hari ini pergi ke supermarket, bla 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 ya, contoh 比如. Biasanya saya suka bilang 比如. Pertanyaan berikutnya dari Pak Suyosan, 市场 boleh nggak diartikan pasar secara umumnya selain tradisional? Boleh Pak, 市场. 市场 itu memang market, pasar apapun gitu ya, termasuk sekarang ada pasar saham, pasar modal, ya semua itu namanya 市场, seperti itu ya. Oke, kejawab semua. Oke, siap. Kalau gitu saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang 记得和记住 gitu ya. Ini sudah di screenshot. 好了吗? Kalau sudah saya lanjut. 好了, oke, lanjut ya. Jadi tadi ada 记得和记住, 对，他们不一样, beda ya. Sebentar, saya tulis dulu. 记得, tulis sini ya, sama 记住. Beda arti ya. 记住. Ini 记得. Mungkin kalau cari di kamus tuh bahasa Inggrisnya bikin, ini kok kayaknya sama gitu ya perasaannya ya. 记得 itu ingat, kalau 记住 itu hafal. 不一样. Beda ya. Ingat itu ya cuma ingat ya. 你还记得我吗? Masih ingat saya nggak? Ingat ya. 你还记得我吗? Misalnya kita udah 10 tahun nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu gitu ya. Nah, 我们可以说你还记得我吗? Kamu masih ingat saya nggak gitu ya? 你还记得我吗? Masih ingat saya nggak? Kalau masih ingat, 还记得. Kalau tidak ingat, kalau masih ingat kan 还记得 gitu ya. Saya nggak tulis ulang ya. Kalau nggak ingat ya udah 不记得了, 忘了 boleh juga ya. 不记得.
不记得了 ya lupa ya. Nah, 忘了 boleh nggak 老师 boleh juga ya, 忘了 lupa 不记得了. Tapi kalau 记住 itu hafal. Nanti ya saya kasih kalimat di belakang. Apa halaman saya penuh. Ya, 你还记得我吗？不记得了 gitu ya. Saya kelarin dulu kalimat kedua untuk 记住. Baru saya bahas yang chat dengan teman-teman di kolom chat ya. Biar rapi. Hao, kita lanjut dulu boleh? Udah di screenshot. Hao lemah. Hao, 再来啊. Tadi 记住. 你要记住妈妈的每句话 gitu ya. 你要记住妈妈的每句话 titik-titik. Artinya apa teman-teman? Yao itu di sini jadi harus. Ya, jadi yao ada arti mau, ada arti apa namanya? Harus gitu ya. Nah, di sini lebih konteksnya harus. 你要记住妈妈的每句话. 记住 tadi sudah tahu hafal ya. Hafal itu maksudnya benar-benar harus bukan dihafal terus perlu diulang gitu bukan ya. Maksudnya harus ingat. Nah, iya mungkin kita bahasa sehari-hari bilangnya ingat gitu ya. Nah, tapi kalau kalimat ini misalnya ya si Ibu Katarina ya bantu saya bilang sehari-hari kita ngomong gini, kamu harus ingat gitu ya bahwa perkataan mama gitu. Nah, tapi ingatnya itu kita tidak translate dengan 记得, tapi kita harus translate dengan 记住. Ingat dan dimasukin ke dalam otak, dihafal, itu namanya 记住 ya. 记住妈妈的每句话, perkataan, setiap perkataan mama. 每 ini setiap, 句 ini adalah kata bilangan untuk kata-kata ya, 句 satu kalimat, hua adalah perkataan. Oh, saya paham teman-teman bingungnya di mana gitu ya. Debuci. Saya baru ngeh gitu ya. Jadi kita kalau sehari-hari bilang, kamu harus ingat ya perkataan mama. Oh, ingat gitu ya. Tapi begitu masukin ke sini, ingat kan 记得老师. Kenapa nggak pakai 记得? Enggak, pakai 记住. Karena 记住itu harus ingat dan dihafal dimasukin ke dalam otak. Itu namanya 记住 ya. Oke ya. Jadi kamu harus ingat setiap perkataan mama. Kalau saya translate ke bahasa Indonesia memang ingat gitu ya. Tapi 记住 itu hafal sebenarnya. Kayak contoh kita mau 听写, mau dikte. Maka pertama sekali saya akan ingat, 大家都记住了吗? Bukan 大家都记得吗? 不是. Kalau 大家都记得, misalnya gini, contoh kita libur selama setahun. Ya, setahun kemudian kita ketemu lagi, terus saya mereview kosakata, saya akan nanya teman-teman, 同学们还记得吗? Ya, teman-teman masih ingat nggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau 听写, minggu lalu saya bilang, oke, minggu depan kita mau 听写. Begitu kita ketemu, saya akan bilang, teman-teman sudah hafal, maka di situ saya harus pakai apa? Saya tunggu responnya ya. Teman-teman sudah hafalkah? Maka 同学们已经 yes 记住了吗？老师记住了我们可以开始了 kita sudah boleh mulai. Oke. Ya, 谢谢大家 jawabannya sudah benar ya. Jadi hafal yang penting teman-teman tahu kayak perkataan mama itu
dihafal dimasukin gitu ya, nggak cuma ingat doang. Nah memang sorry, bahasa Indonesia kita bilangnya ingat doang ya, nggak pakai kosakata hafal gitu ya. Saya paham. Oh jadi saya baru teman-teman bingungnya di cita sama cicu itu apa ya. Mereka berbeda, bukan sinonim. Tapi jawaban teman-teman sudah membuat saya yakin bahwa sudah lebih paham ya. 好的，ini silakan di screenshot karena ada pertanyaan yang berhubungan. Dari Ibu Yena, yao kalau diganti te, boleh nggak? Boleh Ibu. Ya, jadi yao sama te ini sinonim. Kalau konteksnya artinya harus. Kalau konteksnya artinya harus. Nah, ini teman-teman perlu garis bawahi konteksnya artinya harus. Karena iau bisa artinya mau. Jadi teman-teman perlu kasih kotak gitu ya. Oh iya. Nah, kalau kita nggak batasi gitu ya, nanti orang bingung. Iau mau, terus sama te. Kok sinonim gitu ya. Nah, mungkin teman-teman paham maksud saya, maka di belakang saya kasih sama dengan harus. Ya, ya kalau untuk konteks harus mereka sinonim. Baik, kejawab ya. Oh, Xiaoming tadi T, VS Yao. Dua-duanya sama, sinonim ya. Udah kejawab juga. Pak Hadi mau jemput anak. 再见. Iya, 没关系, Pak Hadi ya. Silakan. Baik, lanjut. Sambil tunggu teman-teman screenshot, saya baca dulu ya. 不记得 artinya tidak ingat, Ibu Hermin. Tidak ingat, lupa. Ya, ini ya. Tadi di halaman sebelumnya ya. Sini. Nah, 不记得 itu tidak ingat. Atau artinya lupa. Kalau teman-teman nggak mau pakai puji atau pakai uang le, boleh nggak? Boleh, lupa ya. Oke, ini saya boleh next dulu ya. Pertanyaan dari Ibu Liing, 老师请问喝咖啡不如喝茶? Iya betul, perbandingan Bu. Bahwa minum kopi tidak sebaik minum teh maksudnya ya. Puru he cha berarti he cha itu lebih baik gitu ya Bu. Lebih baik minum teh daripada kopi. Itu emang tui betul. Jadi saya balik sedikit ya untuk jawab pertanyaan Ibu Liing. Ini tidak se. Jadi intinya puru itu tidak se. Begitu saya boleh ya pinjam kalimatnya Ibu Liing. Dia bilang he, ini tambahan buat teman-teman, ke kafe gitu ya. Konteksnya beda. Kalau tadi orang nih. Sekarang Ibu Ling tanya benda. Ke kafe puru gitu ya. Tadi kan kita ada contoh saya bilang, kadang-kadang mereka cuma ngomongnya puru, nggak pakai kata sifat di belakang. Nah ini, bagus contohnya. Saya mau pakai buat teman-teman. Ke kafe puru, ke cha. Cuman arti saya bisa teman-teman pakai. Nggak perlu bingung-bingung. Saya mau ajarin ya. Ke kafe 不如喝茶. Tempat saya nggak cukup, tapi nggak apa-apa lah. Harusnya bisa. 喝咖啡不如喝茶. Persis pakai tidak se-nya saya. Nah, kalau memang tidak ada kata sifat di belakang, itu berarti pasti tidak sebaik. Ya, tidak sebaik. Nah, tinggal teman-teman artikan. Minum kopi, puru berarti tidak sebaik minum teh. Benar nggak? Jadi bisa kepake itu benar-benar langsung direct gitu ya. Oke, sebentar ya Bu Cindra ya. Jadi he cafe puru he cha langsung teman-teman pakai tidak se-nya saya dan ingat patokan dia tidak pakai kata sifat, ya kan? Nah, sehingga pasti tidak sebaik. Nah, teman-teman tinggal artikan cafe ini kopi teman-teman ya. Kopi, he minum. Nah, minum kopi tidak sebaik minum teh. Artinya apa? Minum teh lebih baik dari minum kopi. Teman-teman mau translate yang minum kopi tidak sebaik minum teh, boleh. Atau minum kopi lebih baik dari minum teh lebih baik dari minum kopi. Itu juga boleh. Ya, yang penting artinya benar. Ya, kejawab ya untuk Ibu Liing. Sampai sini dulu. Saya berhenti. Kalau ini oke, baru saya ke halaman 5 ya untuk bantu Ibu Cindra. Mungkin tadi ketinggalan ya. Sudah? Jadi cukup jelas untuk puru tidak se ya.
nanti kepake terus kalau teman-teman ketemu kalimat puru tinggal taruh ininya saya, tidak se. Nah, kalau nggak ada kata sifat, berarti tidak sebaik. Ya, kayak tadi, 我不如姐姐, saya tidak sebaik Cici. Berarti siapa yang lebih baik? Cici, gitu ya. Kayak gitu. Sampai sini oke? Saya tunggu dulu ya. Oke, 好了，谢谢 Ibu Judy ya. Lebih baik itu 比较好. Kita ada kosakata itu juga Ibu Yena. Jadi boleh pakai nanti 比较好, boleh pakai 不如, cuman posisinya jangan terbalik. Kalau 不如 ini kan tidak sebaik. Dia kayak seolah kalimat negatif ya, tidak sebaik. Nah, kalau 比较好 berarti posisinya masih dibalik. 喝茶比喝咖啡比较好, jadi panjang. Lebih baik ya, 比较好. Atau 喝茶比较好, udah titik. Tidak ada dua keluar, nggak muncul ya. Jadi memang gaya bahasa itu banyak cara kita mengungkapkan. Kalau teman-teman mau pakai puru, inilah contoh format kalimat puru. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini cukup. Oke ya. 一代不如一代老师. Ya, 一代不如一代 artinya satu generasi tidak segenerasi yang sebelumnya, tidak sebaik generasi yang sebelumnya. Itu namanya 一代不如一代. Jadi makin merosot maksudnya ya Ibu Ineke. Jadi generasi yang atas bagus, habis itu makin merosot, makin nggak bagus itu. Makanya disebut tidak sebaik generasi yang sebelumnya. Ini sudah, saya mau ke halaman 5 soalnya. Ya, kalau sudah ya sudah. Nah, halaman 5 ini Bu. Halaman 5, terus katanya mau ditulis ya. Oke, 比较好. Cuma 比较好-nya hati-hati kalimatnya. Dia cuma boleh kayak tadi, 喝茶比较好, titik gitu ya. Nah, oke, kalau sudah saya balik dulu. Jadi lebih baik itu 比较好. Ini ya, ini tadi juga udah. 比较好. 比较好. Lebih baik. Misalnya, 哪个比较好? Yang mana yang lebih baik gitu ya. 这个比较好, yang ini lebih baik ya. 哪个 itu yang mana? 哪个比较好? 哪个 itu which one ya? Yang mana? Yang mana yang lebih baik? 哪个比较好? 这个比较好, 那个比较好 gitu ya. 对对对，谢谢啊。比较好. Oke, P-nya yang bawah benar ya. Oke, 谢谢小明. Oke, jadi 比较好 itu lebih baik. Coba saya lihat ada yang saya ketinggalan nggak? Oh, Ibu Eliana tanya, berarti boleh pakai ingkai. Ingkai itu seharusnya, Bu. Ingkai seharusnya. Kadang-kadang berbeda sedikit dengan harus. Ya, seharusnya. Seharusnya itu kadang-kadang bisa saran juga, Bu. Kadang-kadang bisa saran. Ya, kalau yang tadi harus itu kayak mutlak gitu harus ya. Nah, kalau ini lebih balik lagi ke orang yang mau ngomong tuh dia mau nekanin apa? Seharusnya atau harus gitu ya. Jadi bukan sinonim mereka, Bu. Ya, ingkai pakai ying ya, Bu. Ingkai seharusnya. Kamu seharusnya ingat perkataan mama. Itu berarti lebih ke saran kan, maksudnya hafal perkataan mama seharusnya. Tapi kalau misalnya kamu harus ingat perkataan mama, beda kan? Bahasa Indonesia kita juga beda. Nah, seharusnya translate aja pakai ingkai. Kalau harus pakai yang tadi. Bentar ya, saya balik dulu. Yao atau tei. Ya, itu. Jadi
Boleh-boleh aja Bu, tergantung Ibu mau nyatakan seharusnya atau harus ya. Oke, kejawab ya. Tadi ada oh Ibu Nani, 句话. Oke, baik. Saya ganti warna. Mei itu setiap, ju ini adalah kata bilangan untuk hua, kata-kata. Yi hua artinya sebuah perkataan. Liang hua, dua buah perkataan. Jadi ju ini adalah kata bilangan. Bahasa Mandarin punya kata bilangan. Setiap benda itu berbeda. Ya, tapi nggak usah dipusingin ya. Nanti ketemu baru, oh tahu, oh ju ini untuk hua. Jadi, ni shuo liang hua ba. Ya, kamu ngomonglah dua patah kata gitu nah, 你说2句话 nggak bisa 你说2话 liang kan dua nggak bisa dia perlu ada kata bilangan kayak gitu ya nanti kalau ada kesempatan kita bahas ya kata bilangan untuk benda-benda di bahasa Mandarin ya. Kejawab ya Ibu Nani, 句 itu adalah kata bilangan untuk 话我比他好对吗 iya betul Ibu Xiuchen nya artinya membandingkan ya. Nah, ke bisa ganti nali ya, Laushi. Nggak bisa, Ibu Grace. Nggak bisa. Saya balik ya. Nggak bisa. Yang nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ini adalah, saya bantu ya dengan bahasa Inggris, which one. Kalau nali, nali itu adalah where. Di mana. Beda. Kalau ini where. Jadi beda ya. 哪里是你家？你家在哪里呀？哪里是你家？ Nah, misalnya ya contoh yang di mana rumahmu gitu ya. Kadang-kadang nalinya orang taruh depan. Itu juga gaya bahasa teman-teman ya. Jadi kenali itu nggak bisa ganti Bu Grace karena artinya berbeda ya. Satu yang mana, satu di mana. Mungkin teman-teman kalau saya bilang yang mana di mana pusing, uh, pakai bahasa Inggris ya. Which one and where itu berbeda ya. Nah, misalnya 你家在哪里 gitu ya. Rumahmu di mana? Ya, buka Bu Grace. Cukup? Tadi Xiaoming punya pertanyaan sudah terjawab semua ya. Nah, kalau gitu saya coba lihat di sini ada yang kelewatan nggak? Sebentar. Ibu Yena tanya, beda bijau dengan kenghao apa, Laoshi? Bijau lebih baik, kenghao itu lebih baik juga. Oke, baiklah. Tapi beda sih ya, beda di penggunaan kalimat. Bijau, bijau hao, lebih baik. Kenghao. Jadi dia, iya, beda sih Bu. Sebentar saya pikirin ya. Tingkat tingkat perbandingannya beda Bu. Ya, ini sudah. Kalau sudah saya mau ke halaman baru biar saya kasih contoh kalimat. 跟我他比较好. Kalimatnya benarkah Ibu Christine? 跟我他比较好. Kalimatnya salah. Kalimatnya bukan begitu ya, Ibu Christine. Oke, sebentar. Saya perbaiki dulu kalimat Ibu Christine dulu ya. Jadi Ibu mau bilang 跟我他比较好. Maksudnya dibandingkan dengan saya gitu ya, dia lebih baik gitu ya Bu Christine ya. 跟我他比较好. Gitu ya, yang saya nangkap. 跟我他比较好. Cuma kalimatnya salah. Oke ya, kita tunggu Ibu Christine dulu. Tuh, oke kalau gitu dibandingkan saya dia lebih baik gitu ya, dia lebih oke gitu. Maka kita akan bilang, 我跟他比 gitu ya. Saya dibandingkan dengan dia, baru 他比较好.
Saya kasih dulu ya pinnya ya. 我跟他比. Jadi perlu ada kalimat ini teman-teman yang atas. Baru kita bilang dia lebih baik. 他比较好. Nah, menyambung yang keng gitu ya. 他们呢? 他们呢? Gitu ya. Nyambung ya, nyambung dulu. Ini saya jelasin yang simple. Nanti kalau ada kesempatan, saya masukin sedikit grammar ya. 他们呢? Gitu ya. Oh, 他们更好. Kan tadi ada pertanyaan keng sekalian ya. Lumayan ya. Saya olahraga otak. Enggak, soalnya dulu kita belajar aja ya. Saya saking nggak pernah pikirin ini bedanya apa gitu ya. Karena biasa kita ngomong, oh ini jadi pakainya kenghao, ini pakainya pijiao gitu ya. Tapi begitu teman-teman tanya saya, memang saya olahraga otak ya. Saya pikirin bagaimana caranya menjelaskan ke teman-teman. Oke, baik. Kebetulan ini saya dapat yang lebih simple gitu ya. Jadi, 我跟他比，他比较好. Terus orang samping, jadi gini, orang samping itu bilang, 他们呢, mereka gimana? Jadi kan kita lagi banding-bandingin kan, saya, dia, dan mereka. Ada 3 grup. Sampai sini teman-teman paham ya. Nah, misalnya saya bilang, 我跟他比，他比较好. Terus orang satu lagi tanya saya, 他们呢? Yang mereka satu grup itu gimana? 他们更好, mereka lebih baik lagi. Berarti yang kalau kayak kalimat ini nyambung terus, yang paling baik siapa teman-teman? Kalau dari kalimat saya, 对他们, ya dapat ya, maksudnya bijau bandingin dari satu ke satu gitu. Tapi begitu kita mau bilang yang satu lagi itu lebih baik lagi, nah memang lebih gitu ya, lebih baik lagi, maka pakai keng. Ya, 他们. Jawaban teman-teman udah benar, mereka. Maksud saya gitu caranya ya. Jadi bijau sama keng itu bedanya di sini, Bu. Maksudnya ada 2 orang yang kita bandingkan dan mereka lebih baik. Cuman tingkat lebih baiknya si keng itu lebih gitu ya. Lebih dibandingkan bijau. Nah, contoh kalimat saya mungkin teman-teman bisa lihat. Oh iya ya, 他比较好. Terus begitu saya tantangin lagi, 他们呢? Mereka gimana? Oh, 他们更好. Mereka lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada lebih baik lagi. Nah, ini silakan di screenshot dulu. Sepertinya seru ya kalau keluarin yang namanya membandingkan. Karena dia ada beberapa cara ngomong, teman-teman. Ini karena waktunya ada yang mengingatkan saya, sudah waktunya jam 4 katanya ya. Nggak apa-apa, nanti kesempatan lain kita bahas ya. 他跟我比较好. 他跟我比较好. Berarti dia lebih baik dengan saya, Bu. Saya tahuin, ini beda konteks lagi. Dia lebih baik ke saya gitu. 他跟我比较好. 他跟我比较好. Artinya sikap dia terhadap saya lebih baik daripada dia terhadap orang lain. Nah, itu beda konteks. Ya, makanya saya bilang seru kalau kita bahas bijau. Saya tahu, teman-teman sering banget tahu bijau, tapi kayaknya kok di sini artinya beda, di situ artinya beda. Saya paham perasaan teman-teman ya. Nanti minggu depan lah. Minggu depan kalau pertanyaan nggak banyak, kita bahas lagi ya bijau sampai teman-teman puas. 到同学们满意为止ya, sampai teman-teman puas ya dan jelas. Dan ini memang banyak grammarnya yang bijau. Dia ada beberapa arti soalnya ya. Ibu Xiuzhen 她比我比较好. Enggak, Ibu. Kalau misalnya kalimat tetap ini ya, Ibu ya. Misalnya 他跟我比 atau 我跟他比. Di sini mereka masih setara, boleh kebalikan. 他跟我比, 我跟他比 itu masih boleh berbalik. Tapi begitu kita mau nekanin siapa yang lebih baik, ya udah ini. 他比较好. Boleh nggak kalimatnya 我跟他比, 我比较好. Berarti siapa yang lebih baik? Saya. Paham ya? Jadi tinggal teman-teman mau ngomong siapa yang lebih baik. Cuma kalimatnya tetap harus seperti ini ya. Nah, yang selain itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. 比较 agak baik. 更好 lebih baik. Iya, Ibu. Tapi kalau misalnya iya, Ibu Xiuzhen, benar yang Ibu perumpamakan begitu benar.
Tapi kalau nggak ada yang biru ini, berarti ini harus diartikan lebih baik, bukan agak baik, gitu maksudnya ya. Jadi memang tergantung konteks sih, konteks kalimat. Kalau ini yang biru tidak ada, saya tutup, maka dia lebih baik, titik, udah, tidak ada siapapun lagi. Nah, itu maksudnya ya. Cukup jelas. Semoga teman-teman nggak bingung. Teman-teman juga dapat satu pemahaman tentang formal kalimat pi gitu ya, sama pijau sama tadi keng. Tapi kita akan bahas lagi contoh-contoh yang lain di pertemuan berikutnya. Seru ya, walaupun ini lumayan putar otak ya. 好的，谢谢同学们，我们下星期再见，祝大家健康。我们下星期见，拜拜，谢谢大家，谢谢班长。老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见。老师，谢谢班长。谢谢班长，谢谢老师，谢谢。再见。